Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nimon Rizky Chandra dengan NIM A12 2022 06826. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas ANSI saya yang berjudul pengembangan sistem informasi web pada klinik Permata Sehat di Semarang. Sejarah perusahaan Klinik Permata Sehat. Klinik Permata Sehat adalah usaha yang bergerak dalam bidang farmasi atau obat-obatan, terutama dalam bidang pembelian dan penjualan obat yang terletak di Jalan Bukit Barisan, nomor 11, Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang berdiri pada tahun 2017. Klinik ini melayani dari hari Senin hingga hari Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Lokasi klinik ini cukup strategis karena dekat dengan pemukiman penduduk dan juga banyak pengendara lalu lalang melintasi klinik tersebut. Visi dari klinik atau apotek Permata Sehat itu sendiri adalah menjadi klinik yang menjamin pelayanan klinis sesuai kebutuhan pasien dan memperhatikan keselamatan pasien. Misi dari apotek atau klinik Permata Sehat itu sendiri yang pertama adalah memberikan pelayanan dasar kesehatan yang profesional kepada individu maupun keluarga dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin atau menjadi mitra masyarakat yang utama dengan bertukar informasi dan edukasi kesehatan kepada lingkungan sekitar dalam usaha membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sehat. Yang ketiga, ada mengembangkan kemitraan dengan organisasi atau lembaga atau instansi manapun ataupun perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau. Ada pula struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab pada klinik Permata Sehat itu sendiri. Untuk yang pertama ada strukturnya, dipimpin oleh direktur, lalu ada pengelola, ada bagian pendaftaran, dokter, lalu apoteker. Yang pertama ada direktur. Tugas dari direktur itu sendiri ialah memimpin, menyusun kebijakan, dan membina pelaksanaan kegiatan klinik, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan klinik. Tanggung jawab dari direktur itu sendiri menyusun perancangan, mengorganisasi, dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kinerja klinik, dan bertanggung jawab atas target dan sasaran keberhasilan klinik. Yang kedua ada pengelola. Tugas dari pengelola itu sendiri ialah menyusun, menetapkan sasaran mutu, dan perencanaan klinik, melakukan pengawasan terhadap kegiatan penerimaan, pengendalian keuangan, sumber daya manusia, dan kegiatan pelayanan lainnya, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan itu. Ada pula tanggung jawab dari pengelola itu sendiri, yaitu bertanggung jawab atas kebersihan, keutuhan, pengadaan obat, dan mengatur atau menjaga kerapian alat-alat sebelum dan sesudah penggunaan. Yang ketiga ada bagian pendaftaran. Tugas dari bagian pendaftaran itu sendiri ialah menerima dan mencatat data pasien yang akan melakukan pemeriksaan atau pengobatan di klinik. Tanggung jawab dari bagian pendaftaran itu sendiri ialah menjaga hubungan baik dengan pelanggan, memastikan layanan yang cepat dan tepat, serta dapat membantu pasien dalam proses administrasi dan pembayaran. Yang keempat ada dokter. Tugas dari dokter itu adalah menyediakan layanan medis kepada pasien, termasuk diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis lainnya. Memberikan penjelasan dan konsultasi kepada pasien mengenai kondisi kesehatan mereka. Tanggung jawab dari dokter itu sendiri ialah mengoreksi persediaan obat, melakukan pemeriksaan fisik, menentukan diagnosis, dan meresepkan obat, memastikan kualitas obat terjaga. Yang kelima ada apoteker. Tugas dari apoteker
dalam menyediakan obat-obat yang diperlukan oleh pasien sesuai dengan resep dokter, memberikan informasi dan konsultasi kepada pasien mengenai penggunaan obat yang tepat. Tanggung jawab dari apoteker yaitu memastikan obat-obatan yang dibeli adalah berkualitas, melakukan pengawasan terhadap penyimpanan, distribusi, dan penggunaan obat di klinik. Lalu selanjutnya ada analisis sistem. Analisis proses bisnis yang sedang berjalan saat ini ialah sebelum melakukan perancangan terhadap suatu sistem, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas bagaimana sistem yang sedang berjalan saat ini pada klinik permata sehat. Hal tersebut bertujuan untuk dapat lebih jelas mengetahui permasalahannya dan kendala yang dihadapi. Di penelitian langsung yang telah penulis lakukan, maka dapatlah narasi proses sebagai berikut. Pasien yang sudah mendapatkan giliran berobat memasuki ruang pemeriksaan. Selanjutnya pasien akan berkonsultasi dan dokter melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Jika dokter merasa pasien membutuhkan pemeriksaan lebih atau lanjut ke lab, dokter akan menanyakan kepada pasien apakah bersedia menjalani pemeriksaan lab. Jika pasien bersedia, dokter akan memberikan surat lanjutan ke bagian lab berisi jenis pemeriksaan lab yang harus diikuti oleh pasien. Surat diberikan kepada pasien untuk selanjutnya diberikan kepada pegawai laboratorium. Selanjutnya pegawai laboratorium akan melakukan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan pasien. Setelah analisa hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan, maka hasil analisa laboratorium diberikan ke dokter. Setelah semua pemeriksaan selesai, dokter akan membuat resep obat dan memberikan kepada pasien. Selain itu, dokter juga akan mencatat keluhan pasien, hasil pemeriksaan fisik, diagnosa, hasil analisa lab, dan resep obat pada rekam medis. Rekam medis ini diserahkan ke pegawai keperawatan untuk kemudian menyerahkan atau diserahkan ke bagian keuangan atau administrasi agar pasien dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dibayar. Untuk flow of the ya, kemudian seperti ini. Lanjut ke analisis masalah dengan metode bisnis. Yang pertama ada kinerja. Sistem saat ini yang digunakan klinik permata sehat ialah adanya keterlambatan dalam melayani pasien karena antrean panjang. Yang kedua, ada proses administratif seperti rekam medis dan pengolahan janji temu yang dapat memakan waktu yang banyak. Jika sistem itu dikembangkan, mungkin akan menjadi pada mungkin akan menjadi lebih seperti ini. Pada sistem yang dikembangkan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu tunggu pasien. Yang kedua, harus dapat mengelola data pasien dengan cepat dan akurat sehingga mempercepat proses administrasi tersebut. Yang kedua ada informasi. Sistem saat ini yang digunakan oleh klinik permata sehat itu sendiri ialah memiliki masalah dalam pencatatan medis yang tidak selalu akurat dan sulit diakses. Kedua, ada kesulitan dalam mengintegrasikan data pasien dengan sistem lain seperti laboratorium atau rumah sakit lainnya. Mungkin jika bisa dikembangkan bisa seperti ini. Harus memberikan nilai yang baik untuk investasi dengan mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan dalam jangka panjang. Yang kedua, pengurangan biaya-biaya ini seharusnya sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh sistem baru. Yang ketiga ada ekonomi. Sistem saat ini yang ada pada klinik permata sehat ialah biaya operasional yang tinggi
karena memakan banyak waktu staf untuk melakukan tugas administrasi. Dan yang kedua ada biaya pemeliharaan yang tinggi. Jika sistem itu dikembangkan, mungkin akan seperti ini. Pada sistem yang dikembangkan, penyimpanan data akan menggunakan database sehingga dapat mengurangi biaya pengoperasian dan pemeliharaan jangka panjang. Kedua, pengurangan biaya-biaya ini harus sebanding dengan manfaat yang dihasilkan oleh sistem baru. Lanjut ke pengendalian. Sistem saat ini yaitu kontrol keamanan data pada klinik bermodal sehat yang sekarang masih belum baik karena keamanan data belum terjamin. Adapun risiko keamanan data yang tinggi karena kurangnya kontrol akses. Jika mungkin akan dikembangkan, bisa menjadi di sistem yang dikembangkan keamanan data lebih terjamin karena terdapat backup data dan tidak semua orang bisa mengakses data tersebut. Jadi harus memiliki kontrol akses yang ketat untuk melindungi privasi pasien dan mematuhi regulasi keamanan data. Lanjut ke efisiensi. Sistem saat ini ialah terdapat masalah seperti proses administrasi yang lambat, antrian panjang, dan kesulitan dalam menjamin dalam manajemen pasien. Sistem yang dikembangkan oleh klinik Permata Sehat mungkin bisa seperti diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan atau mengotomatiskan tugas-tugas administratif, mempercepat proses antrian, dan meningkatkan manajemen. Lanjut ke pelayanan. Sistem saat ini yang digunakan informasi sehat pelayanannya ialah pelayanan pasien yang mungkin tidak maksimal karena tertundanya proses administrasi dan pengelolaan antri. Yang kedua, kepuasan pasien mungkin rendah karena kurangnya aksesibilitas dan keterlambatan dalam mengakses layanan. Jika dikembangkan mungkin seperti ini, sistem yang kembangkan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pasien dengan memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Yang kedua, harus memberikan layanan jarak jauh yang baik dan mengurangi waktu tunggu pasien. Lanjut ke analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang ada pada klinik permata sehat. Yang pertama ada manajemen keuangan. Sistem untuk mengelola pembayaran pasien, menghitung penggajian staf, dan menyusun laporan keuangan. Manajemen keuangan yang baik memastikan keuangan klinik stabil dan transparan. Yang kedua ada telemedicine, kemampuan untuk menyediakan konsultasi medis jarak jauh melalui telepon atau video conference. Yang ketiga ada manajemen pasien, sistem pencatatan elektronik untuk mencatat data pasien, mencakup informasi pribadi, riwayat penyakit, dan detail kontak. Jadwal dokter dan manajemen antrian juga perlu untuk memastikan pasien mendapat layanan yang tepat dan akurat pada waktu yang telah ditentukan. Yang keempat ada manajemen inventaris. Sistem untuk melacak persediaan obat, alat medis, dan peralatan klinik secara real time. Dengan manajemen inventaris yang efisien, klinik dapat memastikan pasokan yang cukup dan mengurangi pemborosan. Yang kelima adalah laporan dan analisis. Sistem harus dapat mengajarkan laporan tentang penjualan persediaan dan kinerja apotek secara keseluruhan, serta untuk mengukur kepuasan pasien, memantau efisiensi layanan, dan mengevaluasi kinerja staf. Lanjut, yang kedua ada analisis kebutuhan non fungsional. Yang di dalamnya terdiri dari yang pertama analisis kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sistem informasi apotek ini antara lain ada Windows, ada Visual Studio Code, ada Laravel, ada Office. Untuk Windows itu sendiri digunakan sebagai sistem operasi yang digunakan dalam perencanaan atau perancangan sistem informasi. Yang kedua ada VS Code, merupakan sistem coding yang digunakan
dalam perencanaan sistem atau perancangan sistem. Yang ketiga adalah Ravel, yaitu framework yang digunakan untuk perancangan sistem. Yang keempat ada Office, digunakan dalam pembuatan diagram dan desain sistem. Lanjut, yang, yang kedua ada kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang dapat digunakan untuk implementasi sistem informasi pada klinik permata sehat adalah yang pertama ada klien, yaitu berisikan monitor, mouse, keyboard. Di sini saya menggunakan tipe LG 19M38H 19 inch dengan harga 1 juta. Logitech K120 dengan harga 105.000. Mohon maaf, ini keyboard maksudnya. Dan yang ketiga ada mouse dengan merek atau tipe Rabu N100 dengan harga 85.000. Yang kedua ada PC. PC rakitan Intel A61 i7 Gen 2 HDD 500 GB RAM 8 dengan harga 3.150.000. Printer HP Inktank 115 print Senkopi GT51 GT52 SmartTech 210 dengan harga 1.499.000. Dan yang terakhir ada server. Di sini saya server menggunakan PowerEdge Steel T40 dengan E2224 8 GB 1 terabyte dengan harga 12 juta. Yang ketiga ada analisis kebutuhan informasi. Analisis kebutuhan informasi menjelaskan apa saja informasi yang terdapat pada sistem. Berikut informasi yang terdapat pada sistem klinik permata sehat. Yang pertama ada informasi mengenai data pasien, riwayat medis, dan informasi kontak. Yang kedua ada kebutuhan informasi detail diagnosa, catatan dokter, dan pemeriksaan medis lainnya. Yang ketiga ada kebutuhan informasi tentang persediaan obat, tanggal pembelian kadaluarsa, dan pemasok. Yang keempat ada kebutuhan informasi tentang jadwal dokter, fasilitas ruang pemeriksaan, mengingat janji temu pada pasien. Yang kelima ada informasi data laporan penjualan, pembelian, retur obat, dan stok obat untuk dimasukkan ke arsip nanti. Dan yang terakhir analisa yang diusulkan ialah dari analisa sistem yang sedang berjalan ditemukan beberapa tidak efektifan proses bisnis yang berjalan. Maka dari itu penulisan atau penulis memberikan usulan yang dapat digunakan oleh pemilik apotek agar dapat membantu efektivitas proses bisnis yang berlangsung pada klinik permata sehat. Maka diciptakanlah usulan sebagai berikut. Pasien yang sudah mendapat giliran berobat memasuki ruangan pemeriksaan dengan ruangan dokter yang telah dipesan melalui sistem. Selanjutnya, pasien akan dilakukan pemeriksaan kondisi fisik oleh bagian keperawatan, dan dokter melihat hasil pemeriksaan dan riwayat kesehatan pasien melalui sistem. Jika dokter merasa pasien membutuhkan pemeriksaan lebih atau lebih lanjut di lab, dokter akan menanyakan kepada pasien apakah bersedia menjalani pemeriksaan lab. Jika pasien bersedia, perawat akan memberikan surat lanjutan ke bagian lab berisi jenis pemeriksaan lab yang harus diikuti oleh pasien. Surat diberikan kepada pasien untuk selanjutnya diberikan kepada pegawai laboratorium. Jika pasien tidak bersedia, laboratorium hanya menuliskan surat saja, lalu menulis keluhan, pemeriksaan lab, dan resep obat yang akan dirujukan ke dokter untuk diberikan ke pasien. Selanjutnya, pegawai laboratorium akan melakukan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan pasien. Setelah itu, maka hasil laboratorium diberikan ke dokter. Dokter menerima hasil lab yang setelah itu digunakan untuk membuat resep yang diberikan ke pasien. Selain itu, dokter juga akan mencatat keluhan pasien, hasil pemeriksaan fisik, diagnosa, hasil analisa lab, dan resep obat pada rekam medis pasien yang bersangkutan.
rekam medis ini diserahkan ke pegawai keperawatan untuk kemudian diserahkan ke bagian administrasi agar pasien dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dibayar dan dapat dibayarkan dengan cara transfer ataupun scan barcode. Untuk flow of dokumennya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, itu juga ada kesalahan di bagian pemeriksaan laboratorium yang seharusnya ada di kolom dokter karena sudah kurang fokus mengerjakannya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurangnya penyampaian maupun materi yang saya presentasikan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.